Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lentera, kalau episode sebelumnya kita udah bahas tentang boneka arwah. Nah, kali ini seperti janji saya di episode sebelumnya, kita akan bahas boneka-boneka arwah yang terkenal di dunia. Berikut daftarnya hanya di Lentera Misteri. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi Sobat Lentera yang belum subscribe. Like, komen, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Lentera menjadi orang pertama yang mengetahui update dari. Daftar pertama, boneka arwah paling terkenal adalah Robert the Doll. Bagi penggemar cerita misteri, pasti tidak asing dengan gambar boneka di samping ini. Yap, ini adalah Robert the Doll atau boneka arwah. Robert the Doll dianggap sebagai boneka arwah paling menakutkan di dunia karena banyak kejadian-kejadian mengerikan seperti kecelakaan, pembunuhan, dan hal-hal yang menakutkan lainnya yang dikaitkan dengan boneka ini. Secara fisik, boneka ini seperti yang bisa sobat saksikan, ilustrasi di samping merupakan sebuah boneka anak kecil yang mengenakan pakaian seorang pelaut dengan seekor anjing yang berada di pelukannya. Boneka ini tampak sederhana dengan banyak lubang dan jahitan di wajahnya yang menandakan usia boneka ini sudah tidak tua lagi. Melansir Atlas Obscura pada Selasa 4 Januari 2002, Robert saat ini berusia 117 tahun dan berada di Museum Fort East Martello di Key West, Florida, Amerika Serikat. Meski Robert diletakkan dalam etalase yang aman, namun pihak museum masih mendapatkan laporan kejahatan yang dikaitkan dengan boneka tersebut. Sebelum dimuseumkan pada tahun 1994 silam, boneka ini merupakan milik Robert Engine Otto, seorang seniman yang eksentrik dan anggota keluarga Key West yang terkemuka. Boneka ini merupakan hadiah dari kakek Otto yang dibeli selama perjalanan ke Jerman. Otto selalu bersama Robert hingga ia dewasa dan meletakkan bonekanya dalam jendela di lantai atas rumahnya di sebuah rumah yang dia namai Artist House. Dari cerita yang beredar, anak-anak sekolah sering ketakutan ketika melihat sosok boneka ini di jendela mereka. Sepeninggal Otto, Artist House dibeli oleh Myrtle Reuter pada tahun 1974 yang jadi pengurus baru Robert the Doll. Pengurus baru Artist House dan beberapa pengunjung bersumpah sering mendengar langkah kaki di loteng dan juga suara cekikikan. Sejumlah pihak mengklaim ekspresi Robert berubah ketika ada yang menjelek-jelekkan Otto di hadapannya. Keberadaan Robert di museum sukses menyita perhatian publik. Pengunjung berbondong-bondong mengunjungi museum untuk melihat sosok Robert. Boneka Robert telah muncul di banyak acara televisi. Auranya difoto dan sosok Robert bahkan menginspirasi beberapa film horor tentang boneka arwah. Replika dan buah tangan Robert bahkan laris dibeli oleh masyarakat. Yang kedua adalah Annabelle. Siapa yang tidak tahu dengan boneka yang satu ini? Yap, ini adalah boneka Annabelle versi film yang viral tahun 2014. Nah, sedangkan gambar ini adalah versi asli dari boneka Annabelle. Boneka arwah Annabelle sangat terkenal di seluruh dunia setelah film yang mengisahkan tentang boneka ini rilis tahun 2014 sebagai prequel dari film horor fenomenal yaitu The Conjuring. Pada saat ini, boneka arwah Annabelle berada di Warren Occult Museum di Connecticut, Amerika Serikat. Dia diletakkan dalam sebuah lemari yang sudah disucikan dan bertuliskan berbahaya.
jangan disentuh. Awalnya, Annabelle adalah boneka milik siswi keperawatan yang bernama Donna. Boneka ini kado dari ibunya saat dia berulang tahun yang ke-28. Rupanya, Ibunda Donna membeli boneka Annabelle ini di toko Regedian. Setelah beberapa hari memiliki boneka tersebut, teman sekamar Donna, yaitu bernama Angie, adalah orang pertama yang menyadari boneka ini aneh. Boneka Annabelle dipercaya dimasuki oleh roh dari seorang bocah yang meninggal dunia bernama Annabelle Higgins. Boneka ini kerap berpindah tempat dengan sendirinya di kos yang ditinggali oleh Donna dan Angie. Akhirnya boneka ini dibawa ke museum milik Warren di Connecticut. Warren mengklaim boneka ini terus menunjukkan perilaku angker saat dalam perawatan mereka. Meski disimpan di fasilitas di luar rumah mereka, Warren mengatakan boneka ini diketahui muncul kembali di berbagai daerah tempat tinggal mereka. Yang ketiga, Letta. Boneka ini pertama kali ditemukan oleh Kerry Walton di sebuah bangunan yang ditinggalkan pada tahun 1972 di Wagga Wagga, Australia. Walton menamai boneka ini Let Me Out karena meyakini boneka ini memiliki karakteristik supranatural. Walton mengklaim bahwa orang-orang telah melihat boneka ini bergerak di depan mereka dan kerap meninggalkan bekas goresan di sekitar rumah. Letta the Doll merupakan salah satu boneka berhantu yang terlihat sangat menyeramkan. Boneka ini seukuran dengan tubuh anak kecil, terbuat dari kayu dengan rambut manusia asli. Saat menemukan boneka tersebut, Walton membawa Letta ke rumahnya. Tidak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di dalam rumahnya. Mulai dari barang-barang rumah tangga bergeser posisi, serta lecet muncul di lantai. Selain itu, anak-anak Walton juga mengeluhkan sering mimpi buruk tentang boneka Letta. Suatu malam, anak-anak Walton berteriak dan mengaku dia melihat Letta bergerak dan berbicara sendiri. Tidak hanya itu, anjing peliharaan mereka juga menjadi lebih agresif setiap kali berada di dekat boneka Letta. Sementara para tamu mengaku melihat boneka itu bergerak dengan sendirinya. Walton percaya bahwa boneka ini adalah sebuah bejana yang dihantui oleh roh seorang bocah laki-laki yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Yang keempat, ada boneka Okiku. Boneka Okiku adalah salah satu boneka yang rambutnya terus tumbuh panjang dan menjadi salah satu boneka misterius dari Jepang. Kabarnya, boneka tersebut dihantui oleh arwah dari seorang gadis cilik yang dulunya sering memainkan. Boneka ini dinamakan Okiku seperti nama sang gadis pemilik boneka sebelum. Boneka tersebut memiliki ukuran panjangnya 40 cm dengan baju kimono. Konon, tahun 1918, seorang bocah berumur 17 tahun bernama Aikichi Suzuki sedang bermain di Sapporo yang kemudian membeli sebuah boneka untuk diberikan ke adiknya bernama Okiku. Okiku menemani boneka ini dan tidak pernah terpisahkan. Hingga kemudian anak gadis ini meninggal secara mendadak setahun kemudian akibat penyakit demam yang aneh. Saat itu keluarganya sangat merasa kehilangan, sehingga mereka mendapatkan boneka kesayangan Okiku ini di sebuah altar dan terus mendoakan Okiku lewat boneka tersebut. Tak lama kemudian, mereka menyadari keanehan pada boneka ini suatu hari. Mereka menemukan bahwa rambut boneka ini tumbuh panjang layaknya rambut gadis normal. Meskipun rambutnya telah dipotong, di kemudian hari ia akan terus tumbuh, bahkan hingga 25 cm.
Menurut penelitian, rambut dari boneka ini memang terbuat dari rambut manusia asli. Dan jika diteliti lebih dalam, rambut boneka Aokiki ini sama persis dengan rambut perempuan yang berumur 3 tahun. Yang kelima, boneka Mandy. Mandy the Doll adalah boneka porselen yang sudah berumur 90 tahun dan dipercayai dirasuki oleh arwah anak-anak. Boneka ini dibuat pada tahun 1910 atau 1920-an. Diketahui pemiliknya sering mendengar tangisan di tempat Mandy disimpan. Selain itu, jendela tempat Mandy disimpan juga sering terbuka, seolah-olah ada yang berusaha ingin keluar. Karena kejadian tersebut, boneka ini akhirnya diberikan di sebuah museum di Kanada. Namun setelah boneka ini disimpan di museum tersebut, museum itu mengalami kejadian aneh. Saat pertama kali diletakkan di museum, boneka Mandy tidak diletakkan di kotak kaca seperti boneka pajangan pada umumnya. Sampai akhirnya disimpan di dalam kotak kaca yang terkunci dalam ruangan. Namun tidak lama kemudian, pegawai menemukan bahwa barang-barang yang ada dalam kotak kaca tersebut juga hancur berantakan, serta perangkat listrik di sekitar ruangan itu sering korslet dan juga rusak. Akhirnya mereka memutuskan tidak lagi mengunci kotak kaca tersebut dan meletakkan Mandy di dekat dengan pos jaga. Barulah keadaan menjadi aman. Menurut kesaksian pegawai, jika mereka mendengar ketukan dari kaca di ruangan tempat Mandy disimpan, maka mereka akan segera mengeluarkan Mandy dan menaruhnya di tempat mereka bekerja. Barulah situasi menjadi aman. Kisah boneka Mandy menjadi terkenal dan menarik perhatian para penyidik paranormal. Mereka menemukan bahwa Mandy adalah boneka milik seorang gadis cilik yang terjebak di dalam basement. Saat terjebak, gadis tersebut hanya bersama boneka ini. Dipercaya arwah sang gadis pindah ke tubuh boneka Mandy di saat dirinya meninggal akibat kelaparan. Itulah 5 boneka arwah terkenal versi Lentera Misteri. Apabila teman-teman punya cerita tentang boneka arwah yang teman-teman ketahui, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.